Ting Mami. Saya kok selalu begini ya. Iya. Udah tinggal buang aja. Papi sehat, Mami. Ya, tadi dari gereja juga dia. Makanya tadi siang nggak ikut. Oh iya ya. Sudah enak matanya, Mami. Leker. Papi. Loh, kaki toh. Kaki yang dioperasi. Oh, kaki. Oh. Apa itu, Mami? Ada mata ikan. Oh. Iya. Nempel di tulangnya gitu loh. Nempel di tulang. Berarti sakit, Mami. Oh iya. Ya, sebelumnya itu mesti nyuntik 6 kali di perut. Nyuntik sendiri. Terus ya hari ini baru dibuka verbannya ya. Terus kasih plester. Tapi nanti tanggal 19 baru dicabut jahitannya. Oh gitu. Kembali lagi kontrol, Mami ya. Iya. Iya. Aduh. Kalau saya ini kakinya bengkak terus. Itu kaku. Aduh. Makanya susah jalan. Kaku kakinya. Iya. Aku yang goyangin terus. Apalagi bangun tidur, duduk ya, Mami ya. Ya duduk. Terus berdiri. Iya, atau jalan juga sama aja. Nggak tahu kenapa. Gitu ya. Ya, minum obat sakit aja terus. Iya. Iya. Ya, paling tiduran, kakinya dinaikin. Iya. Gitu. Nggak ada jalan lain. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat malam Bro teman-teman semua, apa kabar? Luar biasa Pak John. Praise the Lord. Kita bisa mulai ya ibadah kita di pagi ini. Iya. Ini Pak Yantonya barangkali agak. Ya, signal. Kita bisa mulai saja, Bu. Iya. Jadi menyusul. Tiduran. Ya. Mari kita diibadah dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kesempatan sebagai host yang akan membuka ibadah pada pagi ini. Sebelum mulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pagi ini. Sebelum kita mulai, kita akan dengan tugas-tugas pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pagi ini dan merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan. Mari kita melambaikan tangan dan tepuk tangan. Sebelum saya membacakan susunan acara ibadah pagi hari ini, saya akan berdoa untuk pembukaan ibadah gereja CLCC. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini untuk segala-galanya dan perlindungan Tuhan dan penyertaan, sehingga di pagi hari ini kami dapat menikmati indahnya hari ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak atas segala berkat pada pagi hari ini. Saatnya untuk mulai ibadah hari ini. Mulai dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya. Bapa, hanya nama yang dimuliakan, diagungkan dalam jalannya ibadah ini. Roh Kudus,
urapi hamba kami, Bapak Pendeta John Sarbunan, yang akan membuka ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya akan membacakan susunan acara ibadah pagi ini Gereja CLCC pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 04.00 WIB Indonesia, pukul 05.00 AM Hong Kong, pukul 23.00 PM Jerman Nederland. Host Joyce Putirai dari Sidoarjo, memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri, doa propitik Bapak Yanto dari Lawang, pengumuman Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua, doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Selesai. Kami kembalikan ke baik, kita akan mulai ibadah pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Silakan Bapak Pendeta John Sarbuna. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Joyce Putirai, host kita yang luar biasa ya. Shalom teman-teman semua, selamat bergabung juga ya. Bersama kita pagi ini ada saudara kita Pak Yonatan Ponidi bersama dengan istrinya ya, Ibu Magdalena. Baiklah, mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami perlu Engkau pagi ini. Engkau menjadi sumber segala sumber yang kami butuhkan ya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amen. Tempat-tempat penyimpanan. Batu. Melawat kami. Seperti hujan yang turun dari langit. Engkau memenuhi kami dengan berkat-berkat surgawi. Cepat masuk, cepat masuk. The reason I live is to worship you.
Suaranya hilang-hilang, Pak John. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. Haleluya, praise the Lord. Amin Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, lagu ini memang indah sekali. Saya teringat ketika saya pelayanan beberapa tahun yang lalu ya, di sebuah badan misi internasional, dan saya ingat lagu ini indah sekali, Bapak Ibu. Ya, kita akan nyanyikan pujian berikutnya. Dia adalah Tuhan, sumber kekuatan kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan sekali lagi. Oh, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami, di dalam tangan-Mu kami aman bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi
bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bersama Tuhan kita terbang tinggi melintasi badai hidup, segala persoalan. Bersama dengan Tuhan kita akan kuat, kita akan menang. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kita akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Pada Pak Bruri dari Jerman, waktunya dipersilakan. Shalom semuanya, Shalom. Selamat pagi. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur di mana kami sudah berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat pengembala kami Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi penolong yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukan setiap hari. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami dan biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya untuk doa yang sangat indah yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Terima kasih Pak John. Oke, praise the Lord. Mari kita lihat ya firman Tuhan pagi ini luar biasa sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan. Bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita semua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, sebuah tema yang diangkat di pagi hari ini. Oke, selamat bergabung juga Pak Jonathan Ponidi ya. Bersama dengan istrinya sudah bersama kita di pagi hari ini. Oke, sebuah tema pagi ini adalah pribadi yang tangguh. Ya, dan pribadi yang tangguh nanti kita akan pelajari bagaimana caranya menjadi pribadi yang tangguh, saudaraku ya, supaya kita tidak mudah dibuat lemah, tidak mudah diombang-ambingkan. Ini yang Tuhan mau. Sama seperti Yesus juga adalah pribadi yang tangguh, saudaraku ya. Kita lihat satu ayat yang indah sekali di pagi ini. Terambil dari Yesaya 40 ayat 31 dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, koordinator pagi Pak Yanto dari Lawang dipersilakan.
Ya, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menandanikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, siapakah mereka ini yang berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu? Ini adalah pribadi yang tangguh. Kenapa? Karena Tuhan sedang memberikan kekuatan di dalam dirinya, saudaraku. Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana menjadi pribadi yang tangguh. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua pasti menghadapi persoalan, pergumulan, masalah, beban, penderitaan, kesesakan, air mata, dan sebagainya, termasuk sakit penyakit. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang persoalan masalah ini membuat kita menjadi lemah, kita menjadi lemah, kita menjadi sepertinya nggak kuat, kita capek, kita dalam keadaan tidak berdaya. Dan hari ini kita pelajari bahwa kekuatan orang percaya itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatannya. Ya, kapan? Saat dia datang dan kemudian dia duduk di kaki Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, saya percaya ada kekuatan bagi yang lemah. Di dalam hadirat Tuhan ada penghiburan bagi yang susah. Di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Bahkan di dalam hadirat Tuhan ada mujizat dan kesembuhan bagi yang sakit. Bahkan di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu ayat yang tadi sudah dibacakan Yesaya 40 ayat 31, orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru, bukan kekuatan lama, saudara-saudaraku ya. Kekuatan baru untuk apa? Untuk dia terbang tinggi. Itu dia seumpama Raja Wali. Ya, saudara-saudaraku, yang naik terbang tinggi. Raja Wali, burung Raja Wali dengan ayam itu beda, sama-sama punya sayap. Tapi ayam bisa terbang hanya setinggi 1 meter. Tapi kalau Raja Wali itu terbangnya di atas badai, saudaraku. Dengan adanya badai itu, saudaraku, datang menerpa hidupnya, dia kepakan sayapnya lebar-lebar, dan dia terbang semakin tinggi dan semakin tinggi, saudaraku. Dan itulah Raja Wali, saudaraku. Dia tangguh sekali, saudaraku. Tapi beda dengan ayam ketika terbang, lihat badai, langsung lari balik, pulang kembali ke kandangnya. Ya, saudara kasih Tuhan, itulah beda orang Kristen Raja Wali dengan orang Kristen ayam kampung, itu beda. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah diproses, memproses kita, persoalan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir, bahkan juga dalam hubungan-hubungan yang sepertinya bermasalah. Nah, disitulah Tuhan sedang melatih saudara, apakah Anda ingin menjadi pribadi yang tangguh, atau Anda menjadi pribadi yang lembek, saudaraku. Ya, saudara kasih Tuhan, inilah yang Tuhan cari dari kehidupan orang percaya. Dan untuk menjadi pribadi yang tangguh, kita akan dapat baca di dalam Injil Yohanes 7, ayat 31 sampai dengan 33, saudaraku ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah pribadi yang tangguh itu. Dan kita akan pelajari bagaimana menjadi pribadi yang tangguh. Mari kita lihat langkah yang pertama, pribadi yang tangguh itu dia adalah orang yang memiliki apa, saudaraku? Memiliki hati yang tetap percaya pada Yesus. Ya, Yesus yang sudah dan akan datang. Kita lihat dalam Yohanes 7 ayat 31. Ya, tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah orang-orang yang tidak mengenal siapakah Kristus. Memang dia sudah datang, dan kita juga sedang menanti kedatangannya yang kedua, saudaraku ya. Dan mereka ini masih menanti yang namanya Kristus atau Mesias atau yang diurapi itu, saudaraku. Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang hadir, yang datang pada waktu itu, dialah yang dimaksudkan itu adalah Sang Juru Selamat, saudaraku. Tapi kita semua, Bapak Ibu, menjadi pribadi yang tangguh, saudaraku. Cara yang pertama, itu dimulai dari orang itu memiliki hati. Hati, katakan hati. Amin, saudaraku. Hati yang apa? Hati yang tetap percaya pada Yesus. Ya, Yesus yang mana?
Yesus yang sudah datang dan akan datang, saudara-saudaraku. Kedatangan pertama kali ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia dari dosa. Namun kedatangan dia pada kali yang kedua ini adalah menghakimi manusia yang berdosa yang tidak mau bertobat, saudara-saudaraku. Bagi orang-orang percaya yang setia, dia dibawa di dalam sorga, diselamatkan. Bagi orang-orang yang tidak percaya dan tidak setia, dia akan binasa, saudaraku ya. Inilah beda antara pribadi yang tangguh dan tidak tangguh ada di sini. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kebenaran yang kedua tentang pribadi yang tangguh, siapakah dia? Yang kedua, dia adalah orang yang menjauhkan apa, saudaraku? Dia menjauhkan roh iri hati. Bila dia mendengar akan kemajuan dari orang lain. Nah, kadang-kadang roh iri hati ini tidak bisa membuat orang menjadi pribadi yang tangguh. Sukanya iri hati, sukanya meri, Bapak Ibu sekalian ya. Sukanya irian, orang irian bukan Papua. Kalau orang irian nanti dengar dia nanti saudaraku marah. Orang iri ini, orang yang suka meri ini, saudaraku, ini juga kadang-kadang dia adalah orang yang tidak bisa menjadi pribadi yang tangguh. Lihat orang lain punya kelebihan sedikit, iri. Lihat orang lain lebih maju, iri. Lihat orang lain lebih kaya, iri. Lihat orang lain lebih berhasil, iri. Ini Bapak Ibu, kadang-kadang orang yang demikian ini, dia tidak bisa menjadi pribadi yang tangguh. Tapi pribadi yang tangguh, dia harus menjauhkan roh iri hati. Bila dia mendengar akan kemajuan orang lain. Kita lihat Yohanes 7 ayat 32. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Nah, inilah orang yang pribadinya tidak tangguh. Mereka mendengar orang kasakusuk bercerita tentang Yesus, selaku desas-desus tentang pribadi Yesus, dan mereka ketika mendengar itu, saudara Tuhan, ya mereka menjadi iri. Lalu mereka ini menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk apa? Menangkap Yesus. Mereka punya motif yang jahat, punya niat hati yang jahat, ingin mencederai atau ingin melukai, menyakiti Yesus. Saudara Tuhan, pribadi yang tangguh itu, Bapak Ibu sekalian, ketika dia melihat, dia mendengar, dia merasakan ada sesuatu yang lebih maju, lebih unggul, lebih beruntung dari dirinya, dan dia tidak iri hati. Itulah pribadi yang tangguh ya. Kalau pribadi itu mulai merasa tersaingi, dia merasa mulai terganggu, saudara kasih Tuhan, itu bukan pribadi yang tangguh, saudaraku ya. Dalam pelayanan ini kita juga perlu menjaga ini, jangan sampai ada roh iri hati. Karena roh iri hati ini akan membuat seseorang tidak akan pernah bisa maksimal, membuat seseorang tidak bisa kuat, membuat seseorang menjadi lemah, saudaraku ya. Karena itu tugas kita adalah menjauhkan atau membuang jauh-jauh roh iri hati ini. Karena roh iri hati ini bukan roh yang berasal dari Tuhan Allah kita ya, bukan berasal dari Yesus. Ini adalah roh yang menjadi bagian daripada roh jahat, yaitu iblis. Saudara kasih Tuhan, kita lihat yang ketiga untuk pribadi yang tangguh, bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, cara menjadi pribadi yang tangguh, siapakah dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang memahami. Memahami bagaimana? Dia memahami waktu Yesus di bumi ini tinggal sesaat saja, dan kemudian dia akan kembali ke sorga. Ya, kita lihat Yohanes 7 ayat 33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, ini yang Yesus katakan, saudara kasih Tuhan. Dia bilang bahwa tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama-sama kamu, murid-muridku dan orang-orang pengikut Yesus, orang-orang yang mengalami berbagai macam keajaiban Tuhan. Yesus bilang waktunya dia tinggal sesaat saja, sedikit saja ya. Saudara kasih Tuhan, jadi orang yang mengerti bahwa dia menjadi pribadi yang tangguh itu, saudara kasih Tuhan, dia memahami waktu Yesus di bumi itu tinggal sesaat saja dan kemudian Yesus kembali ke sorga. Artinya apa? Dia menghargai waktu-waktu hidupnya. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktu hidup untuk hal-hal yang tidak berarti, untuk hal-hal yang tidak menguntungkan, untuk hal-hal yang tidak membangun imannya. Dia akan mencari sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bermutu, sesuatu yang bisa membangun imannya, sesuatu yang membuat rohnya itu akan kuat, sesuatu yang membuat jiwanya disegarkan.
oleh Tuhan, itu adalah pribadi yang tangguh. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita lihat bahwa inilah pribadi yang tangguh. Saudara kasih Tuhan, dia tahu bahwa masa dia hidup di bumi ini hanya sementara, dan dia akan mengerjakan, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Di waktu dia beribadah dengan segenap hati. Di waktu dia melayani dengan segenap hati, saudaraku. Dia tidak mau menyanyiakan kesempatan yang Tuhan kasih ini. Supaya apa? Dia tidak menyesal pada akhirnya. Orang-orang yang menyesal pada akhirnya itu karena apa? Mereka tidak menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan beri kepada mereka, sehingga waktu-waktu mereka terbuang begitu saja tanpa sesuatu yang berarti, lalu kemudian mereka menyesal pada akhirnya. Namun pribadi yang tangguh itu, dia akan belajar seperti Tuhan Yesus ya. Dia hidup di bumi ini hanya sesaat saja sementara, tapi dia sudah memaksimalkan segala potensinya untuk menyenangkan hati Bapa, dan kemudian datang untuk menjadi berkat kesaksian untuk keselamatan umat manusia. Nah, kita hidup di bumi ini, kita perlu juga melakukan hal yang sama. Kita menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa berguna bagi sesama. Kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Mari kita lihat apakah hasilnya dari pribadi yang tangguh ini. Hasil yang pertama dari pribadi yang tangguh ini, saudaraku ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Pribadi yang tangguh ini menikmati mujizat. Ya, mujizat dari siapa? Dari Yesus lebih banyak lagi. Amin. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 31. Ya. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Jawabannya pasti, saudaraku ya. Jadi orang percaya yang taat pada firman, ya, yang taat pada perkataan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menikmati mujizat dari Yesus. Mujizat dari Yesus itu selalu makin banyak, saudaraku ya. Bukan makin berkurang dan habis, makin banyak. Asal engkau setia, engkau terus menikmati mujizat dari Tuhan Yesus. Amin. Ini hasil yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat hasil yang kedua. Bapak Ibu sekalian, perhatikan bagi pribadi yang tangguh, kita perhatikan ya. Orang percaya yang taat firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu menyakiti, yang sebaliknya itu merendahkan, menghina Yesus ya, dan seterusnya. Kita lihat Yohanes 7 ayat 31. Yohanes 7 ayat 32. Orang-orang Farisi dengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk apa? Menangkapnya. Menangkap siapa? Menangkap Yesus. Untuk apa mereka menangkap Yesus? Untuk menyakiti dia, untuk mencederai dia, untuk apa? Menghukum dia, untuk apa? Mereka mempermalukan Yesus. Nah, inilah pribadi orang-orang yang tidak tangguh, orang-orang yang picik, yang buta mata rohaninya, sehingga mereka tidak bisa mengenal siapakah Yesus Kristus itu, saudaraku. Namun bagi kita orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita semua pribadi yang tangguh ini punya sebuah pilihan yang luar biasa. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara pagi hari ini yang kau mengerti bahwa hidup ini Tuhan mau saudara hidup untuk menyenangkan Tuhan. Angkat tangan. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau engkau sudah bisa menyenangkan hati Tuhan, itulah pribadi yang tangguh dan siap-siap, saudaraku. Siap-siap apa? Untuk menerima kekuatan baru. Siap-siap. Untuk apa? Untuk menerima pertolongan, menerima mujizat, menerima kebaikan Tuhan, bahkan menerima kesembuhan bagi tubuhmu. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat hasil yang ketiga bagi pribadi yang tangguh. Saudara perhatikan yang ketiga, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu bahwa Yesus itu kembali ke Bapa di sorga yang mengutus Yesus ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 33. Maka kata Yesus, tinggallah sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan
Yesus mengatakan sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan, ya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu, apa yang terjadi? Dia bilang, aku akan pergi kepada dia. Dia ini adalah Bapa kita di sorga, ya. Tuhan Allah, Bapa kita di sorga, yang telah mengutus aku, yang telah mengutus Yesus. Jadi inilah pribadi yang tangguh, saudaraku. Pribadi yang tangguh, Bapak Ibu sekalian, itulah orang percaya pada firman Tuhan. Dia pada akhirnya tahu bahwa Yesus itu kembali kepada Bapa di sorga, ya, yang mengutus dia. Jadi Yesus pulang mudik, ya, kembali ke kampung halamannya, ke tanah asalnya, ke daerah asalnya, saudaraku, ya, tempat asalnya yaitu sorga. Dia datang ke dalam dunia memang diutus untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dan dia pergi ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita semua. Karena itu Tuhan ingin pribadi yang tangguh, engkau tetap setia. Dan ketika engkau setia, firman Tuhan berkata, Wahyu 2 ayat 10 ayat bagian B, engkau diselamatkan. Amin. Dan Tuhan memberi engkau mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya, di pagi hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua akan berdoa buat firman Tuhan pagi ini. Baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan sudah membawa kami ada di hari baru, di hari ini, bahkan di malam hari bagi Bapak Bruri dan Ibu Rosalin yang ada di Jerman. Kami boleh diberikan waktu dan kesempatan lewat persekutuan CLCC, kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan telah melawat kami dengan firman-Mu yang begitu indah, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Bagaimana kami menjadi pribadi yang tangguh. Kami harus memiliki hati yang tetap percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mengendak, yang sudah dan akan datang. Kami menjauhkan diri dari roh iri hati, dan bila dia mendengar akan kemajuan dari orang lain, kami memahami waktu Yesus di bumi dan tinggal sesaat saja. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman Tuhan yang kami telah dengar di pagi hari ini. Roh Kudus tinggal dalam hati kami, supaya bahkan biarlah jadikan hati kami tanah yang subur untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Kami terus menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupan kami, dalam menghadapi segala persoalan kehidupan yang kami alami dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati kami sekalian yang telah mendengar firman Tuhan, supaya kami mengerti dan kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkatikan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dalam kesetiaannya untuk terus melayani kami, untuk duduk merenungkan firman Tuhan, dan isi hati Tuhan itu boleh dapat disampaikan oleh hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh dapat memberitakan, mengabarkan dan menyampaikan kepada kami semua selaku persekutuan gereja SLCC, tapi juga kepada orang lain yang akan disampaikan, diberitakan dan dikabarkan untuk orang lain untuk dapat diselamatkan juga. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, berikan sehat kuat, umur yang panjang. Semua apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan menyediakan itu bagi keluarga hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Bu Weli Hukubun yang sudah menaikkan doa ya. Untuk kita semua doa peneguhan firman. Tuhan berkati Bu Weli Hukubun. Amin. Bapak Pendeta, makasih. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah menyampaikan, yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya yang Bapak Pendeta sudah memberi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kekuatan kami dengan firman pada pagi hari ini, orang percaya berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua yang rindu ibadah pada pagi hari ini. Gereja CLCC, kami merasakan tadinya kami tidak bisa apa-apa, tetapi dengan ibadah Gereja CLCC mulai dari orang tua Bapak Pendeta John Sarbunan, Oma, Opa yang ada di Sidoarjo, Surabaya, Pondok Chandra, kami merasakan tadinya kami tidak mengerti apapun, tetapi waktu kita berdoa, doa malam, kami merasakan luar biasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah gereja CLCC. Kami percaya dengan firman maupun ibadah pada pagi hari ini, saya sebagai tugas sebagai host, saya juga belajar, tapi kami merasa takut, tapi kami kembalikan saja kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi mulut dan bibir lidah kami. Akhirnya kami bisa menyampaikan tugas dengan sebagai host ini yang luar biasa. Juga kami merasakan kami sakit, kami sudah tidak kuat, kami serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kami pertolongan. Saya sampai dengan penyakit yang saya hadapi ini, saya sudah tidak mampu lagi, tapi kami kembalikan lagi. Tuhan tolong kami percaya, ucapkan perkataan firman Tuhan. Saya sehat, saya percaya dengan bilur-bilur Tuhan memberi kami kesembuhan, maupun anak kami, juga suami kami. Saya ucapkan juga di doa profetik itu, saya membuka lutut Pendeta Nita, dia juga bilang doa profetik itu. Ucapkan. Luar biasa saya merasakan sekarang. Terima kasih pada pagi hari ini dengan ibadah firman ini, itu satu kekuatan bagi kita semua yang ikut Zoom Gereja CLCC pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Juga terima kasih Bapak Glory yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Weli Hukubun yang dengan doa peneduhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Bapak Yanto dari Lawang.
Ya, terima kasih Bu Joyce. Saya akan menaikkan doa profetik. Belum muncul Pak John. Oh iya. Ya, sebentar. Ini Waduh, punya saya. ya ini. Ya, sudah ya. Masih munyer ya. Ya. Oke. Nah, ya. Bentar, saya besarkan ini. Ya, udah. Mari kita menaikkan doa profetik. Doa profetik yang pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dasar di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang sudah dinaikkan oleh Bapak Yanto dari Labang. Tuhan berkati Pak Yanto dan keluarga ya. Ya, sama-sama. Amin. Kami silakan kembali Bu Joy. Ya. Terima kasih Pak Yanto yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam seksi pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli. Baik, makasih Bu Joyce untuk waktunya. Ya. Mari Bapak Ibu kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929
atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan. Di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaannya dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Ucapan syukur buat pelayanan Bapak Pendeta John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari sudah berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Pada hari Kamis 8 Juni 2023 di ibadah Surabaya dan hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial Happy Birthday 2 Juni 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 25 Juni 2023 Ibu Shirley Tekualu Amber, Jerman. 26 Juni 2023 Bapak Denny Kuswandi Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati Surabaya. Tanggal 29 Juni 2023 Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulastawati dari Kediri. Tanggal 30 Juni 2023 Saudara Norma Widayanti Surabaya. Siapa lagi yang menyusul? HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulastawati di nomor HP 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Joyce. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Oke, bagi teman-teman yang baru, Pak Jonathan dan Ibu Magdalena ya, bisa nanti infokan hari ulang tahunnya ya, tanggal lahir nanti kita akan doakan ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Kembali kepada Ibu Joyce Putirai, host kita luar biasa pagi ini. Ya, terima kasih Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua telah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto dari Lawang sebagai koordinator ibadah pagi. Silakan Pak Yanto. Ya, puji Tuhan dan bersyukur sekali bahwa hari ini bisa diakhiri ibadah pada pagi ini karena campur tangan Tuhan. Dan boleh bersyukur Bapak Ibu sekalian, nanti jam 5 tepat kita bisa selesai. Luar biasa. Dan terima kasih banyak kepada Bu Joyce yang menjadi host pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Bu Weli atas kerjasamanya. Tuhan memberkati. Demikian juga yang hadir, yang baru bergabung. Halo Pak Yonatan. Halo Pak Yonatan, terima kasih. Ya, ada senyumnya berarti sudah
kontak ya. Terima kasih Pak Yonatan, salam kenal, saya dari Lawang ya. Dan Bu Magdalena ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati. Termasuk saudara kita yang jauh ini dari Jerman ini. Waktunya tidur tapi beliaunya masih mengikuti ibadah. Oma Rosalin dan Opa Ruri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan nanti setelah ini boleh istirahat. Tapi tidak istirahat ini ya. Terus WA dengan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih yang hadir pada pagi hari ini. Bu Sinta, terima kasih, Tuhan memberkati. Terus ya Bu, kita dukung dalam doa. Saya kira cepat ya, Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas, bisa setiren lagi. Ya, terima kasih. Yang terakhir, terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta John Sarbunan yang setia melayani kita, di mana kita sudah diberikan siraman rohani ya untuk menguatkan iman percaya kita. Terima kasih kepada Pak Pendeta John, Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Ibu kita, Joyce Putirai. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Yanto untuk ucapan buat kita semua. Kiranya Pak Yanto beserta keluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan. Sebelum saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan, saya akan menyanyikan ibadah penutup dengan lagu ini. Waktu saya ibadah di Pondok Chandra, di rumahnya Bapak Pendeta John Sarbuna, itu rumahnya orang tua, masih ada Oma dan Opa. Waktu itu kita selesai ibadah, kita maju ke depan, kita didoakan sama Bapak Pendeta John Sarbunan. Begitu giliran saya jatuh goling-goling, sudah tidak tahu saya bagaimana. Itu waktu itu juga di video sama Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, ini saya akan menyanyikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
pemberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Kami serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kita sekalian di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita Bapak Ibu satu dalam doa ya. Haleluya, haleluya. Jesus Christ, we love you, we give you praise. You are the Christ, the Son of the living God. Haleluya, haleluya. Kami datang untuk menyembah-Mu Yesus Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah ibadah ini. Dan kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja dan dicurahkan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan kami datang Tuhan membawakan setiap pergumulan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Joyce Putirai, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Imanmu berkata bahwa engkau adalah pemenang. Dan ada mukjizat, pertolongan, dan kemenangan dalam hidup. Jangan takut, jangan susah hatimu. Kita percaya, memberi engkau pertolongan, memberi engkau pengharapan, memberi engkau penghiburan. Mari Tuhan, aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah putih, jadilah kuat, jadilah menang dalam nama Yesus. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjelesu, berjalan tidak menjelelah. Bersumber kekuatan dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Hari ini, tubuhmu sehat dalam nama Yesus. Tubuhmu kuat, tubuhmu pulih. Engkau bawa untuk beberapa waktu ke depan sampai Maranatha, kau tetap setia bersama dengan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir dicurahkan atas Tuhan. Ibu Weli, Tuhan menjamah engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan memulihkan engkau di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Setiap permohonan cukup semuanya sehat dalam nama Yesus. Tuhan sertai dalam studi, Tuhan sertai juga dalam setiap karir mereka. Untuk anak Aldo juga kami ucap syukur sudah diterima menjadi anggota polisi. Terima kasih. Dan Pak Wahyu dan Ibu Suna, proyek mereka dilancarkan untuk pekerjaan mereka di PLN, dan siapkan yang terbaik baik di daerah Papua dan di Maluku terkhusus Wamena. Didoakan semua pengawasan tagihan-tagihan yang belum terbayarkan terbayarkan dalam nama Yesus. Dibuat hari ini bahwa bersama dengan Tuhan mukjizat masih terjadi, mukjizat masih ada bagi orang percaya. Apa setiap kali layani Tuhan masih sia-sia di dalam nama Yesus. Untuk Pak Bruri Rosalin yang ada di Jerman, kami doakan kekuatan, perlindungan, kesehatan. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Sama Pak Bruri, sama Bu Rosalin, Tuhan sudah menyembuhkan mereka, dan Tuhan sudah menyembuhkan mereka, dan juga Tuhan bisa pakai cara Tuhan. Dokter pun menolong Pak Bruri, menolong Bu Rosalin. Saya tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan, semua berjalan baik dalam nama Yesus. Semua putra putrinya ya Tuhan, Sandra pulihkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan dia. Bagi Pak Sony, Bu Shirley dan Bu Sarah, berkati mereka dengan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, cukupi semua yang ada. Semua ya Tuhan, bagian-bagian dalam nama Yesus. Bahwa dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Kami doakan memberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan. Rencana datang ke Indonesia pun tentu semua berjalan dengan baik. Semua dimudahkan, dilancarkan. Terima kasih. Doa kami kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati juga Pak Jonathan Poniki bersama dengan istrinya Bu Magdalena dalam nama Yesus. Jangan takut Pak Yonatan, Tuhan mengasihimu dan punya rencana besar atas kehidupanmu. Akan menjadi alat Tuhan untuk membawa kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Tuhan akan bawa engkau untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Orang-orang yang Tuhan taruh di hatimu untuk engkau jumpai mereka, engkau layani mereka. Ada aliran kuasa Tuhan yang mengalir lewat hidupmu pada mereka di dalam nama Yesus. Tuhan akan mempertajamkan engkau dalam pelayanan pelepasan, pelayanan spiritual. Tuhan akan bebaskan, Tuhan akan lepaskan engkau di dalam nama Yesus. Dan
roh-roh yang tidak berkenan, dan membuat engkau menjadi pribadi yang tangguh di dalam nama Yesus, bersama dengan istrimu, bersama dengan anak-anakmu. Kami doakan seorang anak yang juga Tuhan saat ini sedang salah jalan, yang sedang tersesat, yang sudah berpindah kepada agama yang lain. Tuhan, selamatkan dia, kasihani dia Tuhan. Saya telah punya rencana besar atas anak ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dan mari berkati koordinator pagi ini Pak Yanto dan keluarga yang ada di Lawang bersama Bu Yani dan anak mantu cucu, sertai mereka semua. Tuhan, di dalam nama Yesus semuanya, dan terimalah Pak Yanto aliran persatuan bersama menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, bahkan juga keuanganmu, ekonomimu, rezekimu akan ditambah-tambahkan Tuhan dalam nama Yesus. Doakan juga untuk Sinta, kesehatannya berkati dalam nama Yesus. Sama juga Yohan, Cindy James, berkati semuanya dalam nama Yesus. Yang hadir pagi ini tidak ada satu pun yang luput dari berkat Tuhan. Berkati juga hambamu, Tuhan kami berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera kami percaya, semua kami ada dalam rencana Tuhan. Dan berkati kebaktian sepanjang minggu, sepanjang hari ini, kebaktian nanti malam juga, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati dalam nama Yesus. Makasih kami minta juga jiwa-jiwa dari utara, selatan, barat, timur dalam nama Yesus. Dari berbagai kota, berbagai provinsi di Indonesia, bahkan berbagai kota di mancanegara kami minta dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa orang-orang yang hatinya haus dan lapar akan firman. Dan kami percaya dalam ibadah-ibadah seperti ini, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada tanda-tanda ajaib dan mujizat sedang terjadi dalam kebaktian-kebaktian ini karena Tuhan sudah hadir. Dan kami percaya yang datang dengan iman, pulang bawa kemenangan, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pemulihan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa mujizat di dalam nama Yesus, bahkan pulang membawa berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Israel, dan disurakan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkati juga pekerjaan, karir, bisnismu, dan diberkatilah pelayananmu. Semua yang dipakai Tuhan menjadi pribadi yang tangguh. Mari kita sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat malam waktu Jerman. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Sama-sama. Doanya. Ya. Ini Tuhan berkati ya, bersama Ibu ya. Pak Yonatan dan Magdalena. Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih Pak Yanto. sudah Ya, Bu Joy, Bu Wendy, Magdalena. terima kasih Bu Welly. Bapak Bruri, yang Bro, sudah selamat menyampaikan istirahat. ya terima kasih. Terima kasih Pak Yanto, Tuhan berkati ya. Billy, Terima kasih Mami, Papi. Ya. Kami percaya Papi, Mami. dengan Selamat bilu-bilu istirahat. Tuhan beri Selamat istirahat, Sugeng Sare. Papi, Mami. Bentar. Sare. Oke. Selapen, Papi, jangan sari, selapen. Ya, Slapen. Not Morten Slapen. Ya, ya. Oh, dia apa? Ya, Jangan selapen. kita. Sarapan aja. God bless you Dorong. all. God bless you all. God bless you all. Bye-bye. Bye. Bye. Ya, sampai Bye. jumpa Pak Jonathan ya, dan Ibu Pak Bruri, Bros. Selamat malam. Pak Yonatan, akan kita percaya Tuhan. Amin. Ya, semangat terus. Ya, semangat terus. Sampai jumpa nanti malam teman-teman ya. God bless you. Ya, Bye-bye. Berkati, God bless you Bye. all. Ya.